Hai semuanya, aku Naura Ayu. Dan hari ini aku lagi main-main ke kantornya Rahasia Gadis. Dan aku excited banget karena hari ini aku bakal makan jajanan ciri khas anak-anak sekolah di Indonesia. Jadi nanti bakal ada pertanyaan di bawah piring ini, jadi kita langsung aja mulai. Let's go! Tepuk tangan boleh? Dan ini adalah kesukaan aku. Dan aku sebenarnya pertama kali nyoba itu pas lagi syuting series. Bukan enak banget. Kenapa telur gulung kayak ada sesuatunya di dalam? Nggak ada kan padahal? Cuma telur digulung-gulung. Ini enak banget. Sambil aku buka pertanyaannya. Apa memori yang paling berkesan bareng teman-teman selama masa sekolah? Pernah waktu itu kita lagi mau sholat asar. Sebenarnya sholat asar itu nggak ada bukan bagian dari jadwal sekolah lagi. Jadi seharusnya di jam itu tuh murid-murid udah pada pulang. Tapi kita pengen sholat asar bareng-bareng. Terus jadi kan sekolah udah sepi dan biasanya yang sholat asar di sekolah tuh cuman guru-guru doang. Terus kita waktu itu main wudunya tuh main-main air, terus di wastafel. Terus bener-bener becek satu kamar mandi, terus main tembak-tembakan pakai apa tuh? Kok bilangnya cebokan sih kak? Apa sih? Jet washer ya? Jet washer terus kayak piu-piu gitu. Karena kan bilik sekolah kan banyak banyak klosetnya. Jadi seru banget. Terus kita akhirnya sholat asar. Terus kita tiba-tiba ada guru yang mau wudhu, ngelihat kamar mandi basah semua. Akhirnya kita ditegur, tapi itu menurut aku salah satu momen yang paling seru sih. Karena sampai hari ini aku belum pernah ngerasain momen yang kayak gitu lagi kalau nggak di sekolah gitu. Makan kedua, cimol. Oh, cimol. Maaf, soalnya aku biasanya cimol yang ada bubuknya. Cimol bojot. Jadi aku iya oke. Jadi ini cimol. Oke, aku suka banget cimol. Aduh, kok lucu banget kayak mochi. Sumpah enak banget. Aku malah nyesel kenapa pas SD ini nggak ada depan sekolah aku. Kayak, kenapa dia nggak ada? Biasanya kalau kayak gini, berapa sih kak? 5.000. Sebanyak ini? Dapat sebanyak itu. Benar. Serius? Serius. Enak banget. Oke. Padahal nggak kamu. Sumpah parah banget. Abang aku punya dulu takut keselak. Jangan diliatin. Pernah nggak kamu ngalamin friendship breakup dan ceritain? Pernah. I think a couple of times. Iya kayak beberapa kali. Ceritainnya kayaknya yang ini aja deh. Yang menjadi inspirasi lagu aku di album baru aku nanti. Jadi ada satu lagu aku ini yang mungkin kalian denger tuh liriknya kalian bakal pikir kayak oh ini point of view orang yang diselingkuhin atau diduain, tapi sebenarnya aku menulis lagu itu karena friendship breakup aku yang aku nggak expect aku bakal ada breakup sama dia gitu. Karena ini kita berteman banget, terus dia salah satu sahabat aku juga, he was like my guy best friend. Terus aku tuh nggak expect kalau mereka bisa ngomongin aku di belakang, tapi di depan aku tuh baik banget dan masalahnya ngomongin aku di acara aku, di hari spesial aku. Dan dia ngomongin aku ke sahabat aku yang jelas-jelas sahabat aku gitu. Jadi aku waktu itu dikasih tahu sama sahabat aku dan aku tuh pertama kali bener-bener yang sebenarnya nangis kalau aku ngerasain friendship breakup aku sampai kayak gitu. Karena untuk beberapa tahun aku bener-bener berusaha untuk ada buat dia dan lain-lain, tapi kayaknya hadir buat dia tuh nggak cukup dan mungkin aku juga masih banyak kurangnya, jadi kayak tetap salah di mata dia. But at the end he said sorry, tapi sampai hari ini aku cut off dia. Ya udah, terus yaudah kita jalan masing-masing aja and I'm good now. Makanya sekarang aku bener-bener berusaha untuk gak terlalu gampang percaya. Terus aku bener-bener keep my circle close banget dan
Aku bolak-balik main sama teman-teman aku yang emang udah ada dari waktu yang sangat lama sih, kayak dari aku kecil dan lain-lain. Jadi ya udahlah, mungkin emang dia waktunya di hidup aku cuma segitu doang. Gak apa-apa. Oke, kita ke makanan selanjutnya. Oke, kalau ini aku beneran excited karena aku beneran belum pernah nyoba keripik singkong keju dan cilok. Jadi ini bakal pertama kali aku nyoba. Coba ya, aku coba ini dulu, keripik singkong keju. Singkong. Ya, aku kurang suka sih, tapi nyingkong aja. Menurut kamu, apakah semua kenangan itu harus punya penutup yang jelas? Atau justru kita belajar untuk berdamai tanpa closure? Sebentar ya. Menurut aku, semua kenangan pasti kita pengennya ada penutup yang jelas. Tapi kadang-kadang kan di hidup nggak bisa sesuai sama keinginan kita terus. Jadi pasti akan ada waktunya di mana ada beberapa kejadian di hidup kita yang nggak ada closure-nya sama sekali. Dan menurut aku, kalau kontrolnya nggak di kita, terus kita nggak dapet closure apapun, yaudah, the best thing that we can do is to let go. Karena artinya takdirnya emang untuk kayak gitu, maksudnya yaudah just let go. Tapi kalau misalkan kayak kontrolnya ada di kita, usahakan apapun kenangannya, apapun yang kalian lakuin harus ada closure-nya for good. Jadi gak bakal ada persepsi dari sisi yang lain nanti kalau misalkan ke depannya, karena kan banyak banget orang-orang yang misalkan dari kenangan masa lalu, teman atau apapun itu, terus nggak ada closure sama sekali, jadi berasa ngegantung, terus jadi bisa spreading kayak jadi bad mouth, terus jadi kayak ngomongin kemana-mana, terus bisa aja nyebarin rumor. Kan kita nggak pernah tahu di sekeliling kita orangnya baik semua atau mungkin ada satu orang jahat nyempil, kita kan nggak pernah tahu. Ya sudahlah, tapi harus ingat kalau jadi orang tuh harus baik biar orang tuh nggak ada dendam, nggak ada apa-apa gitu. Sekarang kita cobain somai. Cilok. Cilok. Sorry. Tapi ini saus kacang, Kak. Saus kacang. Aku mau take away. Enak banget demi Allah. Udah cobain belum? Belum. Tempat coba cilok juga. Oh, udah. Ini apa sih? Cilok. Cilok bukan. Dia itu dari aci, tepung. Tepung apa sih, tapioka ya? Jadi ini tapioka. Kukus, iya. Terus dikasih saus kacang. Nggak ada campur tangan daging ikan apose. Kadang-kadang ada. Ini gong. Gong. Pertanyaannya gong juga kayaknya nih. Di friendship circle kamu, role-nya apa? The mom of the friend group, the yapper, atau the therapist? Kayaknya aku ada 3 friend group yang bener-bener menurut aku yang paling dekat. Maksudnya emang friend group aku cuma 3 sih. Kalau di friend group aku yang sekolah-sekolah, aku nggak tahu ini tipe apa, tapi mereka suka bilang kalau misalkan mereka lagi ada masalah, kalau butuh jawaban yang kayak objektif, terus biar bisa cepet kayak iya lagi, nggak sengaja itu barusan guys. Pokoknya temen aku bilang kalau misalkan butuh jawaban yang pasti dan objektif, terus misalkan lagi ada masalah, butuh support yang kayak secara gimana sih, tapi mereka bilang tuh kadang-kadang aku bisa kayak ada untuk mereka secara mental, emosional yang kayak nggak apa-apa, tapi kalau misalkan situasinya terlalu nggak mungkin untuk nggak apa-apain, aku jadi orang yang kayak kamu tuh nggak boleh kayak gini, kamu tuh harus gini, yang suka bikin temennya sadar gitu. Nah, aku nggak tahu itu nama role-nya apa. What is that? Karena kalau di friend group tuh
mereka suka kayak gini juga, kayak udah kita kasih tahu Naura terakhir aja, tunggu agak tenangan. Kalau yang di sekolah ya, kalau friend di sekolah, karena pasti nanti dia kalau tahu dia bakal ngasih facts yang belum tentu bisa dilakuin sekarang. Maksudnya itu terlalu yang kayak bertolak belakang dengan keinginan mereka gitu. Misalkan kayak di betray nih sama, misalkan teman aku punya mantan, terus mantannya ini udah nggak jelas banget nih, aku udah yang sampai kayak udah cukup gitu. Tapi mereka tipe yang kayak nanti kalau Naura ngomong, enaknya aku tuh kevalidasi sama Naura, jadi Naura terakhir aja yang tahu. Itu apa ya, agak jujur. Pokoknya kalau temen aku butuh kayak di backup, I'm always there. Aku garda paling depan untuk nge-backup temen aku, untuk nge-defend temen aku juga. But when they're wrong, aku ngilang. Enggak. Jadi apa Kak? Di sini kan the mom of the friend group. Itu ada katanya aku the mom of the friend group, tapi itu sama friend group yang bertiga. The yapper, sometimes I yap. Atau the therapist. Mungkin aku security kali ya? Bodyguard. I'm the bodyguard. Next food. Oke guys, sekarang ini udah makanan round ketiga. Ini aku seneng banget karena ada kue cubit sama permen kaki. Dan dua-duanya aku udah makanin dari kecil. Dan pertama aku mau makan kue cubit dulu. Sumpah, ini Ono nggak boleh sampai lihat, nanti direbut. Enak banget loh. Kue cubit itu juga bisa dibeli yang setengah matang gitu kan? Oke, pertanyaannya. Di lagu ini kamu bilang mau Naura yang dulu tapi lebih dewasa. Menurut kamu apa hal yang paling terasa berubah dari cara kamu melihat pertemanan dan perpisahan sekarang? Kayaknya kalau dulu aku ngerasa kalau aku baik sama orang, orang pasti baik sama kita. Tapi ternyata nggak kayak gitu, bukan nggak kayak gitu terus ya, tapi ada beberapa kejadian yang bikin aku sadar kayaknya walaupun kita baik sama orang, belum tentu orang itu baik sama kita. Jadinya dari situ aku belajar untuk sempet sih ada momen-momen di pas umur remaja tuh jadi yang kayak agak udah jadi defense mechanism-nya jadi kayak apa ya, trust issue duluan, terus jadi kayak nge-set boundaries dan agak lebih tega sama orang gitu dulu. Tapi sekarang pas begitu masuk ke umur 20-an dan circle-nya semakin dikit, aku ngerasa semakin attached sama teman-teman aku juga secara emosional. Karena ya aku udah milih teman-teman aku secara wise juga dan aku mau coba untuk percaya mereka. Dan itu teman-teman yang dari kecil juga. Jadi sekarang aku ngelihat kayaknya kalau emang orang itu juga punya mutual feelings yang sama kita, terus sefrekuensi, on the same page sama kita, tanpa kita usaha segimana apapun untuk nge-manage pertemanan itu yang sampai kayak gimana ya, maksudnya dulu tuh aku sangat tipe orang yang sangat, misalkan even dia nggak mau keluar atau apa, pasti aku yang coba untuk nyamperin atau apa, jadi kayak one-sided relationship in friends gitu. Tapi sekarang aku sadar kalau misalkan emang punya teman yang seenergi, pasti they would do the same. Jadi menurut aku, choose your friends wisely, dan gak semua orang bisa dianggap teman. Walaupun yang udah teman juga belum tentu semuanya baik, tapi tetap lakuin hal yang baik biar kamu gak ada salahnya, biar kamu aman juga gitu. Terus kalau aku melihat perpisahan sekarang, karena aku gak pernah ngerasain perpisahan secara official, apalagi sama masa-masa sekolah aku, karena aku angkatan COVID pas SMP, terus pas SMA aku udah langsung syuting dan homeschooling. Terus aku juga gak bisa ikut graduation pas SMA waktu itu karena aku lagi syuting. Jadi aku beneran gak punya official moment dimana aku ngerasa aku lulus sekolah secara ya udah sebagai murid biasa dan lain-lain. Padahal aku tuh dari dulu berharap banget aku bisa punya foto kelulusan aku dari, aku sekolah dari nursery dari umur 2 tahun, terus pre-K, terus TK, dan
tadi itu pengen ada foto toganya tuh kayak berderet, tapi ternyata aku pass on SMP dan SMA, aku nggak punya foto toga sama sekali. Dan aku baru sadar itu sekarang, makanya lagu Terima Kasih itu tercipta karena aku baru nge-grieve perasaan itu sekarang, baru sadar setelah teman-teman aku juga udah punya jalan hidup masing-masing, udah ada yang kuliah di luar, terus udah banyak yang kerja, dan aku sangat senang buat mereka, dan aku senang mereka punya jalan hidup masing-masing gitu, tapi kita tetap bisa sama-sama. Cuman aneh aja rasanya kalau ngeliat video kita dulu, ternyata enak banget pas masih sekolah tuh bisa ketemu setiap hari. Terus paling-paling apa sih masalah tuh cuman PR atau ditegur guru dan lain-lain. Jadi kalau ngeliat perpisahan sih sekarang, karena aku pernah ngerasain yang itu, grief yang baru aku rasain, aku jadi agak kayak ya udahlah, kalau udah terjadi mau gimana. Oke, permen kaki. Ini sumpah dulu pas aku rumahnya masih di Bekasi, di komplek aku tuh gede banget. Kalau kalian tahu Harapan Indah, rumah aku dulu di situ. Itu gede banget kan. Terus di salah satu rumah itu tuh ada warung. Nah, warungnya jualan permen kaki ini setoples. Dan kalian tahu apa? Aku sering beli itu. Dan dulu permen kaki juga ada yang biru kan. Dan aku suka banget. Tapi aku nggak bisa bukanya. Oh, bisa. Dan permen kaki ini karena ini kesukaan aku dan adik-adik aku, Bevan Yona, pas masih kecil, terus tiba-tiba punya adik Nakea, terus agak susah sekarang untuk mencari permen kaki. Tapi aku nggak ngerti, supir aku bisa beli permen kaki, dia dapat dari mana aku nggak ngerti. Terus akhirnya Nakea sekarang juga suka permen kaki. Boleh aku bawa pulang nggak? Pertanyaannya, nyanyikan part lirik paling berkesan dari lagu Terima Kasih. Dikit banget biar kalau kalian mau dengerin panjangnya di digital platform, di Spotify atau di video klip aku. Sebentar, gimana liriknya? Oh, suatu saat kita bertemu di masa depan, semoga yang kita impikan sama-sama tercapai. Itu aku yang paling suka. Aku kaget disuruh nyanyi tiba-tiba. Aku suka banget lirik aku yang itu karena tadi gimana liriknya? Aku lupa lagi. Suatu saat kita bertemu di masa depan, karena aku tahu sekarang kan agak susah untuk ketemu sama sahabat-sahabat aku karena ada yang di luar negeri dan lain-lain. Terus kita udah ngobrolinnya yang kayak, ya udah habis lulus kuliah kalian mau kerja apa, kerja di mana? Terus mereka bilang kayak, jangan-jangan nanti aku ketemu jodoh aku di kerjaan ini. Terus karena banyak yang, ada 2 sahabat aku yang di luar negeri, salah satunya tuh ada yang bilang kayak, aku sih pengennya cari kerja di luar negeri dan mungkin stay di sana. Terus aku kayak, wait. Aku nggak siap untuk itu, aku nggak siap untuk conversation itu. Karena aku tuh masih ngerasa stuck di momen sekolah kita pas SMP gitu. Jadi pas conversationnya serius sama orang-orang yang aku sayang dari aku kecil, aku tuh kayak, kita beneran ngobrolin ini nggak sih? Jadi sekarang kita kalau ngumpul most of the time kita ngomongin kayak kerjaan, terus kuliah, mereka semua udah pada punya pasangan. Terus aku ngeliat teman-teman aku tuh di-treat sangat baik dengan pasangannya. Kadang-kadang kita ngumpul pun pasangan-pasangannya tuh suka yang kayak ngomong kayak, ya udah nanti di umur segini aku pengen udah mapan, nanti kita gini. Terus aku yang kayak, kok udah gitu sih gitu. But I'm still single and turning 21, jadi aku agak kayak ya udah aku masih fokus sama kerjaan. Cuman it's getting serious tau. Gak tau ya, aku ngerasa it's getting serious. Walaupun sebenarnya aku udah kerja dari kecil, tapi aku baru ngerasa it's getting serious now. Sumpah aku deg-degan banget. Aku deg-degan. Oke semuanya, jangan lupa dengerin lagu terbaru aku yang judulnya Terima Kasih secara full di seluruh digital platform. Dan nonton juga video klipnya di YouTube channelnya Trinity Optima. Terus tunggu juga upcoming album aku gak sabar untuk share sama kalian. Dan
Jangan lupa untuk terus nikmatin momen-momen yang kalian punya, memori-memori yang pernah ada juga jangan dilupakan. Segala memori yang pernah kalian laluin itu adalah bagian dari pembelajaran hidup. Dan buat teman-teman yang masih sekolah, beneran deh nikmatin, jangan males ke sekolah. Sayang sama teman-temannya, harus tulus sama teman-temannya, dan jangan lupa stream lagu terima kasih. Terima kasih Rahasia Gadis juga. Bye-bye!